Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan kerjasama dengan Epson. Baik, Bapak Ibu, jadi sebelum kita lanjut di sesi berikutnya, kita cek-cek dulu dari teman-teman. Hari ini peserta sudah 103 yang bergabung di kegiatan kita. Untuk kegiatan pendahuluan, Bapak Ibu, di pembukaan ada berapa sesi yang akan kita lakukan. Tapi sebelumnya, dari Epson mungkin Bu Hesti sudah gabung nggak? Cek-cek, Bu Arfi. Siap. Dari Epson sudah ada nggak, Bu Hesti? Dari Epson baru saya lihatnya baru Pak Edwin yang ada. Oh gitu. Oh, bentar. Itu ada. Yang ada di sini malah Ibu Sureda yang saya lihat. Ibu Ida. Halo Ibu. Ya, ini ya saya lagi coba hubungin Bu Estinya karena emang dia lagi ada agenda meeting. Jadi saya coba ingatkan beliau dulu ya. Oke, siap Pak. Ya, makasih ya. Pak Halim sudah ada di tempat, Bu Arfi? Pak Halim, tadi saya sudah telepon beliau. Oke, lagi OTW join room. Ntar saya cek. Belum ada ini kayaknya. Belum ya? Iya. Kita tunggu dulu Pak Halim. Oh, atau... sudah ada. LPMP Sulawesi Selatan sudah ada. Oke. Bu Hesti ya, sisa Bu Hesti yang belum masuk ya. Iya. Disapa-sapa aja dulu, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Halim. Waalaikumsalam Pak Halim. Kayaknya masih di jalan ya Bu Arfi. Iya. Bu Hesti sudah gabung, Bu Hesti? Cek Bu Hesti. Ya masih belum Pak. Belum ya. Ini kita belum mulai, menunggu dari teman-teman dari Epson, Bu Hesti. Kemudian dari Kepala LPMP juga kayaknya masih dalam perjalanan, walaupun sudah gabung di room ya Bu Arfi. Iya, sudah. Waalaikumsalam Pak Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, sudah wabarakatuh. monitor. Alhamdulillah. Mohon maaf habis melayat dari kampung ini, dari baru. Iya. Oh iya, Nyampe. siap. Alhamdulillah. Ya. Iya. Oke deh. Iya, makasih kan. Siap. Masih menunggu dari Epson Ibu Hesti, Pak. Oh ya. Baik. Ya, Bapak Ibu, jadi sambil menunggu nanti di sesi webinar kita ada dua kegiatan. Yang pertama adalah sesi pertama itu dari Epson akan menyampaikan materi tentang kegiatan kelas interaktif bersama Epson yang akan disampaikan oleh Pak Edwin dari PT Epson. Kemudian di sesi 2-nya ada pembelajaran interaktif dengan kelas point yang akan disampaikan oleh teman kita Pak Abdul Rahman dari IGI Sulawesi Selatan. Jadi nanti teman-teman untuk di sesi ini silakan di room chat-nya untuk pertanyaan dan bisa juga langsung nanti di sesi tanya jawab. Oke, untuk Ibu Hesti, Assalamualaikum Bu Hesti. Ya Pak, Bu Estinya tadi kayaknya akan kita arahkan untuk di akhir saja kali Pak pas penutupan acaranya Pak, karena beliau juga masih meeting ya. Oke, baik, makasih Pak. Baik, Ya. Bapak Ibu, kita mulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Hari ini kita melakukan webinar kerjasama dengan Epson. Baik, untuk sesi pertama pembukaan
Pertama adalah sambutan dari Ketua Wilayah IGI Selatan yang akan disampaikan oleh Ibu Arfiani Babai SPD MPD. Dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala LPMP Sulawesi Selatan, kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Haji Abdul Halim Muharam MPD. Selamat bergabung Bapak. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu guru hebat peserta webinar, selamat bergabung. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa sama-sama berada di dalam room ini untuk mengikuti kegiatan webinar kerjasama Ikatan Guru Indonesia bersama PT Epson Indonesia. Terima kasih sedalam-dalamnya kami haturkan kepada Bapak Kepala LPMP yang senantiasa mendukung kami kegiatan IGI wilayah Sulawesi Selatan dimanapun beliau berada. Ketika kami menghubungi beliau, alhamdulillah selalu bersambut. Terima kasih Bapak. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia dan PT Epson Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada IGI wilayah Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara pada webinar kali ini. Jadi untuk webinar di awal tahun, IGI wilayah Sulawesi Selatan diberi kepercayaan untuk memulai kegiatannya. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih segala dukungannya. Terima kasih kepada seluruh teman-teman pengurus wilayah yang senantiasa mendukung kegiatan kita bersama, sama-sama saling bergerak, berbagi, dan tumbuh bersama dengan sharing and growing together. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, selamat bergabung, selamat mengikuti webinar. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dalam perbaikan pembelajaran di kelas-kelas kita untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045 nanti. Di kegiatan kita hari ini, insya Allah akan ada dua pemateri hebat kita dari PT Epson Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Edwin Safrudin, dan dari IGI wilayah Sulawesi Selatan akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman. Di sini nanti kita akan diberikan berbagai pengetahuan. Semoga apa yang kita terima hari ini benar-benar dapat bermanfaat untuk bekal kita menjadikan kelas-kelas kita menjadi interaktif dan dirindukan dan menjadikan perbaikan-perbaikan di kelas kita masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas dukungannya dari PT Epson Indonesia. Sekali lagi, Bapak Kepala LPMP, terima kasih atas segala dukungannya kepada kami yang tak pernah henti-hentinya untuk selalu mensupport kami. Ya, dan untuk teman-teman peserta webinar sore hari ini, saya berharap apa yang akan dipaparkan oleh narasumber kita nanti benar-benar bisa dapat kita aplikasikan di kelas-kelas kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arfian sambutannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah. Dengan hormat kami persilakan.
Ya, baik Bapak Ibu, ternyata Ketua IGI sementara di perjalanan. Sebentar di sesi terakhir setelah Bapak Kepala LPG menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan akan di ya, baik Bapak Ibu, jadi ternyata di Ketua IGI untuk sesi berikutnya nanti akan langsung ke
Untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita secara resmi. Nanti di sesi setelah ini baru lanjut ke Ketua IGI Indonesia. Baik, dengan hormat kepada Bapak Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Abdul Halim Haram MPD, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar IGI kerjasama dengan Epson dengan resmi. Tabe, dengan hormat kami persilakan. Tabe, silakan Pak. Baik. Terima kasih moderator yang hebat. Saya ini sahabat saya Pak Hijrat ini. Alhamdulillah bisa bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat sore. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Rahayu. Alhamdulillah wa syukrillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita amat hormati pengurus Ikatan Guru Indonesia, Ketua DPP Pak Danan Hidayat, walaupun beliau belum menyampaikan sesuatu, tetapi saya kira semangat beliau menjadi bahagian dari yang dengan kita. Oleh karena itu, sehingga kita dapat berkumpul, patut kita memberi apresiasi. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Wilayah, Ibu Arfiani, yang tidak pernah berhenti untuk tidak melahirkan sesuatu ide bersama dengan seluruh jajarannya. Dan lebih khusus yang sama-sama kita amat hormati, kira dari PT Epson yang telah memberi apresiasi, memberi dukungan, beri perhatian, dan memberi support dalam berbagai hal sehingga kegiatan ini kita bisa lakukan. Kemudian kita bisa berjumpa, bertemu walaupun melalui virtual ini, bukan webinar, dan secara khusus kepada seluruh peserta dan guru-guru hebat yang ikut pada webinar pada kesempatan ini. Izinkan saya menyapa dan menyampaikan selamat tahun baru, walaupun ini sudah lewat seminggu, hari ini tanggal 5 ya. Selamat tahun baru, kita meyakini bahwa tahun 2021 yang kita sudah lewati ini sudah banyak memberi inspirasi, memberi semangat untuk kita, khususnya kehadiran pandemik ini, dan banyak memberi catatan-catatan baik sehingga menjadi rekomendasi untuk kita isi tahun 2022 ini lebih baik lagi demi menghadirkan anak-anak bangsa yang lebih baik. Karena itu saya selaku bahagian dari kita semua, selaku Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, menyambut baik dan memberi apresiasi pada teman-teman sehingga dari pengurus IGI yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah mengenal lelah untuk bagaimana menghadirkan, bagaimana mengajak teman-teman sehingga seiring dengan tuntutan kekinian, dengan suasana yang ada, bagaimana upaya untuk menghadirkan semangat anak-anak bangsa ini belajar tanpa mengenal batas, selalu hadir dalam suasana kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih karena kami dari LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai unit
pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan, yang mana bahwa Kementerian Pendidikan sampai hari ini masih menjadi penanggung jawab kualitas mutu pendidikan secara nasional. Walaupun kewenangan-kewenangan itu dalam menghadirkan kualitas mutu pendidikan, dalam mengawal pemutuhan pendidikan, itu memang sebagian sudah terdelegasikan pada baik pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi, bahkan otonomi sekolah di masing-masing satuan pendidikan itu tertitipkan di pundak mereka. Dan tidak hanya sampai di situ, di pundak masing-masing pendidik dan tenaga pendidikan justru diberi ruang seluas-luasnya untuk berinovasi, berkreasi dalam hal menciptakan suasana pembelajaran yang baik, yang diminati, yang disukai oleh seluruh anak didik kita. Apapun yang kita lakukan ini, jujur saya ingin sampaikan bahwa itu adalah sasarannya pada anak didik kita. Nah, ketika hadir anak didik kita, kemudian bertemu dengan para guru-guru, para kita-kita ini, kemudian itu menjadi tanggung jawab kementerian untuk menghadirkan anak-anak bangsa yang lebih hebat, yang akan hadir dengan eranya, maka perlu kita memberi bekal yang bisa bersejalan dengan tuntutan kekinian. Nah, kita pahami bahwa seiring dengan tuntutan perkembangan zaman di era pandemik ini, kemudian industri 4.0 yang akan sudah menuju ke 5.0, saya kira bukan lagi masanya kita bahwa kami dulu belajar hanya seperti ini, seperti itu. Tetapi kita harus menerawang, menginterpretasi bahwa pembelajaran yang akan keberterimaan kekinian untuk masa depan anak kita seperti apa. Oleh karena itu dituntut sebuah kreativitas, perjuangan tak mengenal lelah oleh guru-guru kita. Sehingga dua unsur antara guru dengan anak didik kita, sehebat apapun anak didik kita, secerdas apapun anak didik kita, tetapi kita tidak beri ruang seluas-luasnya dengan kualitas pendidik atau tenaga pendidikan yang hebat, maka saya kira tidak akan kita capai juga hasil yang maksimal. Begitu pula walaupun dua-duanya, walaupun gurunya hebat, tetapi memang siswanya kurang mampu, itu juga tidak cukup. Nah, kehadiran pembelajaran interaktif dengan kelas poin ini, saya kira ini adalah sebuah bentuk produk yang dihadirkan oleh sahabat kita, saudara kita, teman baik kita dari PT Epson. Saya harus sajungkan jempol, terima kasih bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menyuguhkan sebuah pendekatan atau sebuah cara yang merupakan menghadirkan perangkat media, perangkat lunak ini dengan istilah kelas poin ini adalah sebuah bentuk pemikiran atau kolaborasi yang bisa menghadirkan apa yang menjadi harapan-harapan pada kita semua. Sebab ketika guru-guru sekalipun hebat seperti apa, kemudian siswa cerdas seperti apa, pasti berbeda ketika kita lengkapi dengan media yang hebat. Oleh karena itu, kehadiran perangkat lunak ini yang akan disampaikan, yang akan kita kaji, yang akan kita diskusikan, yang akan kita kembangkan pada kesempatan ini, saya selaku bahagian dari kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada semua pihak, terkhusus PT Epson, itu pula sahabat-sahabat kami dari IGI yang bisa mengemas pertemuan ini, sehingga para guru-guru kita yang memiliki tanggung jawab di pundak masing-masing untuk menguatkan anak didik kita, terbuka cakrawala pemikiran mereka, kemudian terselamatkan atau menambah referensi mereka dalam hal memaksimalkan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Mudah-mudahan tidak berakhir sampai di sini, akan hadir di hari-hari selanjutnya pembelajaran, model-model pembelajaran atau perangkat-perangkat yang lebih baik lagi, yang merupakan kolaborasi dengan kehadiran PT Epson ini, kemudian keberterimaan dari para guru-guru kita, kemudian kesejukan belajar anak kita, sehingga pada akhirnya kita berada pada suasana pembelajaran yang baik, yang menyenangkan, senang untuk anak-anak, bergairah untuk guru, kemudian bersemangat untuk para pelaku-pelaku, dan berterima kasih untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita songsong, mari kita dukung apa yang menjadi program ini dan dukungan dari Epson. Sekali lagi, mudah-mudahan bukan ini yang terakhir. Saya baik secara pribadi, secara kelembagaan, menyampaikan terima kasih, dan insya Allah besok kami akan rapat pimpinan di Jakarta tanggal 7 dalam menyongsong suasana ini. Saya akan laporkan bahwa teman-teman kolaborasi di Sulawesi Selatan dengan banyak pihak, satu diantaranya adalah Epson, selalu bergandengan tangan untuk menghadirkan bagaimana pembelajaran itu bisa menjadi suasana pembelajaran yang menyenangkan. Selamat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang ikut bergabung, sebagai tanda baik bahwa orang-orang yang ikut pada kesempatan ini adalah memang orang-orang yang selalu haus dengan kebaruan-kebaruan, haus dengan inovasi-inovasi, dan selalu bersemangat untuk mencari dan menemukan proses pembelajaran yang terbaik untuk anak didik kita. Karena apapun yang kita lakukan, saya kira ini akan memberi buah, akan menentukan hasil ke depan bangsa kita. Karena itu mari kita lakukan secara bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh pun belum cukup, apalagi kalau kita tidak lakukan hal seperti itu. Salah satu bentuk kesungguhan kita adalah ikut berpartisipasi dalam banyak hal, ikut bergabung, dan ikut mengambil bagian, kemudian turut memberi dukungan, dan bahkan tidak cukup sampai di situ, tapi menjadi bahagian yang tidak terpisahkan. Karena itu sekali lagi singkat saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua pihak, sehingga kegiatan webinar ini bisa terlaksana dengan baik. Salam sehat untuk kita semua. Kondisi pandemik saya kira sekalipun sudah merayap, tapi kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap jaga protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Dan terima kasih pada teman-teman semua. Sedianya hari ini saya sudah berakhir di Sulsel, sudah pindah ke Jakarta dengan tugas yang tetapi karena belum ada pengganti di Sulsel, ini masih diminta untuk melanjutkan selaku PLT. Dan ini sampai beberapa bulan ke depan kita masih bersama. Toh kalau didefinitifkan kembali, saya kira sebagai anak buah siap melaksanakan berbagai perintah dari pimpinan. Tetapi yang pasti bahwa selama saya di Sulawesi Selatan, terima kasih dukungan semua pihak, dan saya kira tidak terhenti sampai di sini. Sampai kapanpun dan dimanapun dan siapapun, saya akan memberi ruang dengan tanggung jawab yang dititipkan pada kami, LPMP. Kami akan buka selebar-lebarnya dan kami memberi kesempatan yang seluas-luasnya kita semua. Dan jangan jauh jarak antara kita, karena seiring dengan berbagai regulasi, berbagai kebijakan, kami yang ada di daerah menjadi penyambung
antara pusat dengan daerah. Sehingga ketika teman-teman ada suasana yang memang terkesan bahwa membutuhkan sebuah solusi, saya berharap jangan berpikir panjang, kita komunikasikan sesegera mungkin. Anda bertanya, saya menjawab. LPMP, guru-guru bertanya, LPMP menjawab. Saya kira itu kita jadikan sebagai simbol pelayanan untuk yang ada di LPMP. Mohon doanya, insya Allah gedung yang ada di belakang saya ini, mudah-mudahan tidak ada rang melintang, bulan 2 ke depan, ini kami sudah pindah berkantor di LPMP, di kantor baru ini. Saya kira ini bisa berdiri atas dukungan kita semua sebagai sebuah kebanggaan. Dan gedung ini saya beri penamaan sebagai gedung buku. Gedung buku filosofinya karena di sebelahnya sana ada gedung pinisi, kemudian di kilo 4 sana ada gedung pena. Jadi para guru-guru saya kira sudah berlayar menggunakan pinisi, mengarungi laut dengan ombak yang begitu. Kemudian sudah ada penanya, bukunya yang tidak ada. Makanya gedung ini saya beri penamaan gedung. Nanti, mudah-mudahan nanti teman-teman dari IGI saya bisa undang, bisa hadir. Mudah-mudahan saya tidak lupa undang. Mudah-mudahan bisa diingatkan. PT Epson saya akan undang pada saat kami pindah kantor nanti. Supaya nanti Epson ini bisa memberi tanda mata di tempat itu. Izin ya Pak Direktur, kita Epson ini di mana-mana menjadi sesuatu yang saya kira selalu ada di mana-mana. Saya kira demikian, terima kasih. Izin mewakili kita semua. Pak Hijrat dibuka ya? Ya. Baik, seizin kita semua, ini penghargaan, penghormatan pada saya nih, Pak Hijrat ini, gara-gara ketua DPW-nya ini dengan moderatornya ini yang bikin, yang provokatornya ini untuk memberi sambutan. Baik, terima kasih. Sekali lagi mohon izin dan mewakili kita semua, memohon ridha Yang Maha Kuasa, webinar pembelajaran interaktif dengan kelas poin ini. Mari kita memulai dengan berjamaah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sukses untuk kita semua. Salam untuk semua. Insya Allah hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan saya yakin dan berterima kasih bahwa hari ini pasti lebih baik daripada hari sebelumnya. Selamat, sukses semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda atas kehadiran Anda. Mudah-mudahan di sesi-sesi yang lain masih bersedia untuk hadir di kegiatan kita. Insya Allah. Ya, amin. Baik Bapak Ibu, jadi seharusnya Ketua IGI pusat itu memberikan sambutan di sesi ini, tetapi ternyata belum bisa masuk di room. Maka tidak apa-apa, kita masuk langsung ke sesi webinar. Baik, untuk sesi webinar ini ada dua yang saya sampaikan, sesi 1 dan sesi 2. Yang pertama akan disampaikan oleh Epson, yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin Syafruddin terkait dengan kegiatan kelas interaktif bersama Epson. Nah, Bapak Ibu, mohon untuk teman-teman semua yang masuk di room ini, mohon untuk tidak keluar, karena di sesi setelah kegiatan tanya jawab itu akan ada door prize, ada print Epson yang akan diberikan ke teman-teman bagi yang beruntung. Mudah-mudahan kita dapat juga ya Bu Arfi. Baik Bapak Ibu, untuk sesi 1 kami persilakan Bapak Edwin dengan materinya kegiatan kelas interaktif bersama Epson dengan waktu kurang lebih 20 menit. Baik Bapak Edwin, Assalamualaikum, sudah hadir di tempat. Mbak. Oke, makasih Pak Edwin. Baik, dengan format kami persilakan Pak Edwin, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Hijrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Selamat tahun baru. Wah, ini awal tahun ya, langsung mulai kita ngejar lagi untuk menuntut ilmu lagi nih. Oke, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Edwin Syafruddin dari PT Epson Indonesia.
Kali ini saya izin untuk menyampaikan beberapa solusi dan mungkin kabar baik juga ya gitu buat Bapak Ibu semua. Kalau tadi disampaikan bahwa webinar hari ini kami akan membagikan satu buah printer terbaru dari Epson tipe L121. Jadi jangan kemana-mana, siapa tahu nanti namanya keluar dan akan kita panggil namanya gitu. Jadi kalau nggak ada hangus gitu. Jadi tetap standby, ikuti dari kegiatan webinar dari awal sampai dan akhir nanti. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, ini dia. Oke, sudah tampil layarnya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk materi hari ini saya akan membahas tentang kelas interaktif. Nah, di mana kelas interaktif ini pembelajaran jarak jauhnya akan menjadi 2 arah dan interaktif. Untuk pembelajaran tatap muka terbatas, nah akan menjadi lebih menyenangkan. Nah, kenapa saya garis bawah besar yang terlebihnya? Karena memang akan menjadi lebih menyenangkan. Nah, di sini saya sebagai product manager dari Visual Instrument Department. Jadi Visual Instruments itu adalah fokus pada solusi di proyektor. Nah, di sini ada email dan nomor telepon saya. Silakan untuk bisa menghubungi saya di luar sesi ini. Misalkan apabila ingin bertanya mengenai kendala yang sering dihadapi, atau mungkin tertarik dengan solusi yang sudah saya sampaikan nanti. Nah, jadi bisa menghubungi email ataupun nomor telepon yang ada. Nah, kemudian nanti kami juga akan share link feedback form. Nah, jadi untuk mendapatkan satu buah printernya adalah silakan Bapak dan Ibu semua untuk mengisi link feedback form yang ada. Nah, dari link feedback form ini nanti akan kami tarik datanya dan akan kami undi namanya yang keluar nanti. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah nanti akan menjawab satu pertanyaan ya dari narasumber berikutnya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi kalau misalkan namanya keluar, misalkan namanya Edwin yang keluar, nah Edwin harus menjawab pertanyaannya benar. Kalau benar nanti akan berhak mendapatkan satu buah printer ini. Jadi Bapak Ibu semuanya mohon perhatikan materinya. Siapa tahu nanti akan keluar di pertanyaan pada pembagian door prize-nya. Nah, oke Bapak Ibu semuanya, karena kami di PT Epson Indonesia itu adalah saya sendiri ya fokusnya pada di solusi visual instruments atau proyektor. Nah, jadi kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkenalan dulu tentang teknologi proyektor itu apa saja, dan kemudian juga kita bisa bantu untuk menentukan jarak ideal layar itu sendiri di ruang kelas. Karena kita bisa lihat kayaknya kalau di ruang kelas tuh tiba-tiba layarnya kecil sekali gitu kan, padahal layar proyektornya kecil, ada kadang miring segala macam. Nah, nanti di sini saya akan bantu memperkenalkannya. Nah, secara teknologi proyektornya Bapak Ibu, jadi sebenarnya ada 2 teknologi yang umum digunakan di proyektor itu sendiri. Yang pertama itu adalah satu chip DLP, yang kedua adalah 3 LCD atau yang sering bisa dibilang 3 LCD. Nah, kedua proyektor ini ada umumnya secara marketnya itu 80% itu masih dikuasai oleh satu chip DLP dan sisanya adalah teknologi 3LCD. Nah, kemudian apa sih membedakan antara teknologi 3LCD dan satu chip DLP? Nah, jadi di sini ini adalah proyektor dengan teknologi 3LCD, Bapak Ibu. Jadi dari sumber cahaya lampu. Nah, dia nanti akan langsung membagi ke 3 warna dasar, yaitu warna merah, hijau, dan warna biru. Nah, kemudian nanti ketiga warna dasar tersebut diolah secara sempurna oleh 3 chip LCD yang ada di dalam proyektornya. Dan kemudian setelah itu akan langsung diproyeksikan. Nah, itu adalah teknologi dari 3LCD. Nah, bagaimana dengan teknologi satu chip DLP? Jadi proyektor satu chip DLP itu adalah ciri khasnya dia ada color wheel-nya Bapak Ibu. Nah, color wheel ini yang berputar, dia dalam color wheel-nya itu ada 3 warna tadi, merah, hijau, dan biru. Kemudian dia akan berputar secara cepat dan kemudian sifatnya adalah mengiris warna. Nah, jadi contoh sederhananya kalau Bapak Ibu melihat ada proyektor yang bunyi kipas angin, ada bunyi kipas anginnya, nah itu adalah proyektor dengan satu chip DLP. Jadi sebenarnya itu bukan kipas angin, tapi adalah color wheel yang berputar dengan cepat. Nah, kemudian dia akan mengiris warna-warnanya.
Nah, kedua perbandingan teknologi 3LCD dan satu chip DLP ini, jadi di sini saya gambarkan kalau dilihat secara umumnya itu proyektor yang dilihat itu adalah yang diketahui ya mungkin Bapak Ibu adalah proyektor satu chip DLP ya yang di sebelah sini. Nah, untuk teknologi 3LCD ini adalah teknologi proyektor yang dimiliki dan dikembangkan sendiri langsung oleh Epson itu Bapak Ibu. Jadi semua proyektor Epson itu menggunakan teknologi 3LCD. Nah, sekarang apa yang membedakan antara teknologi 3LCD yang dimiliki oleh Epson dan satu chip DLP? Nah, jadi secara perbandingannya, karena tadi sifatnya dia adalah mengolah warnanya secara sempurna ketiga chip LCD, sehingga secara kecerahan cahayanya itu jauh lebih terang dan lebih natural. Nah, berbeda kalau menggunakan satu chip DLP, dia karena mengiris warna tadi, nah jadi bisa dilihat di sini ada warna yang terbuang, karena tadi kalau bisa lihat kalau misalnya kita masuk ke menampilkan warnanya merah, namun dia masuk ke color wheel yang warnanya biru, nah artinya dia akan dibuang nih warna merahnya. Artinya dia tidak sesuai dengan apa yang ada di color wheel-nya. Nah, sehingga warna yang terbuang itu akan adalah sebuah energi ya Bapak Ibu. Nah, sehingga energi itu adalah menghasilkan panas. Nah, sehingga bisa dilihat kenapa proyektor dengan satu chip DLP itu dia cepat panas ya, karena tadi sebenarnya yang bikin panas itu adalah energi yang sering terbuang. Nah, dampaknya adalah karena warna energi terbuang, artinya akan terjadi penurunan kualitas warna kurang lebih sampai dengan 60%. Jadi contohnya kalau misalkan saya ingin menampilkan warna apel, warnanya merahnya terang di laptop saya, tapi ketika saya proyeksikan di apelnya berubah menjadi apel warna merah gelap gitu, karena tadi merahnya ada yang dibuang warnanya. Nah, kemudian teknologi 3LCD ini juga sangat menghemat energi listrik karena memang tidak banyak daya yang bekerja dan kemudian tidak banyak sekali proses pengerjaannya sehingga akan menghemat energi listrik itu sendiri. Dan kemudian kalau menggunakan teknologi chip DLP artinya karena banyak sekali energi yang bekerja sehingga ada tadi efek kipas angin sehingga membuat itu akan meningkat daya listriknya lebih tinggi. Nah, kemudian yang terakhir, teknologi 3LCD itu tidak ada efek pelanginya nih Bapak Ibu. Nah, mungkin diperhatikan seperti apa efek pelangi itu ya, kayaknya selama ini nggak pernah lihat ya. Nah, contoh sederhananya adalah misalkan Bapak Ibu coba bawa handphonenya, kamera handphonenya nyalain dan kemudian direkam ke tampilan layar proyektornya. Nah, biasanya itu akan ada efek pelanginya tuh. Nah, dampak apa sih yang terjadi pada efek 3LCD, dampak efek pelangi tadi? Nah, di sini saya sudah menampilkan satu contohnya. Nah, bagaimana ini adalah proyektor Epson. Mohon maaf nih, seperti saya lupa share screen audionya ya. Saya coba ulang lagi ya. Ya, oke, saya play lagi. Nah, jadi di sini adalah proyektor Epson yang menggunakan teknologi 3LCD, jadi bisa dilihat warnanya lebih cerah. Nah, dibandingkan sebelahnya. Nah, ini adalah efek pelangi yang terjadi nih Bapak Ibu. Efek pelangi ini terjadi karena adanya proses terjadi irisan warna tadi secara cepat dari satu chip DLP. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi dia berurutan, jadi merah putih hijau biru secara cepat. Nah, terjadilah efek pelangi ini. Nah, efek pelangi ini itu akan berdampak pada mata kita tuh cepat lelah. Kenapa? Karena mata kita tuh selalu bekerja lebih keras untuk menstimulus ke otak kita bahwa oh ini adalah warnanya merah, oh ini adalah warna hijau. Nah, sehingga semakin lama bekerjanya artinya semakin lelah juga nih mata kita. Nah, sehingga itu yang berdampak kenapa kadang guru ada screen time ya, jadi nggak bisa lama-lama melihat layar. Nah, berbeda kalau kita menggunakan proyektor Epson, dia sumber cahaya karena warnanya sudah diolah langsung oleh si proyektornya, sehingga otak kita tidak bekerja lebih keras untuk bekerja untuk mematikan apa warna yang sesuai atau tidak nih. Nah, itu adalah dampak dari penggunaan proyektor yang dengan proses satu chip DLP tadi. Jadi itu adalah adanya efek pelangi. Nah, sehingga ini memang tidak baik. Nah, kalau tadi kita bicara tentang teknologi proyektornya, nah sekarang kita masuk ke menentukan jarak ideal di kelas. Nah, di sini Bapak Ibu jadi ada namanya peraturan 468. Nah, di mana peraturan 468 ini adalah tujuannya adalah untuk menentukan jarak ideal tampilan dari konten pembelajaran. Nah, jadi contoh di sini kalau misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan materi pembelajaran dokumen ya, kayak misalkan bikin cara membuat surat, kemudian menampilkan dokumen kayak Excel misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada kecil-kecil tulisannya Bapak Ibu. Nah, untuk jarak idealnya itu adalah
1 meter dikali 4 tinggi gambar. Nah, 1 meter dikali 4 tinggi gambar itu adalah untuk melihat tampilan-tampilan yang konten analisa kayak seperti tadi. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan tampilan seperti PowerPoint, yang seperti sekarang yang angka-angka tulisannya banyak warna. Nah, jarak idealnya itu adalah 1 meter dikali 6 tinggi gambar. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau nonton, nah jarak idealnya itu adalah 1 meter dikali 8 tinggi gambar. Nah, ini saya simulasikan. Jadi kalau misalkan nih contohnya kita menggunakan TV yang layarnya maksimal itu adalah 65 inci ya. Nah, dengan peraturan 468 tadi artinya hanya murid di baris 2 atau 3 saja nih bagian depan yang memperhatikan dengan jelas. Karena layarnya tadi kecil gitu. Sehingga kita nggak bisa menyalahkan juga kalau murid-murid yang ada di baris 4-5 belakang itu dia nggak terlalu fokus ya dan apa yang diperhatikan ya. Karena tadi layarnya kecil. Nah, sehingga ini memang tidak kami sarankan. Dan kami menyarankan menggunakan layar minimal itu adalah 100 inci karena dia bisa menjangkau semua murid yang ada di ruang kelas. Atau bahkan di masa pandemi seperti sekarang itu dibagi lagi jaraknya gitu, dia agak dimundurin lagi mejanya gitu. Nah, itu pasti akan berdampak sekali dengan tampilan layar itu sendiri. Nah, hal ini juga diperkuat dari sebuah penelitian dari Intuit Research. Jadi mereka menyatakan bahwa 57% siswa yang disurvei itu mereka merasakan matanya lelah karena terlalu kecil melihat tampilan layar dan kemudian juga terlalu lama melihat tampilan layar itu sendiri. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena kalau bisa dilihat kalau kita pakai TV artinya cahayanya tuh langsung ke mata kita ya Bapak Ibu. Jadi kenapa anak-anak suka jangan dekat-dekat TV karena sakit nanti matanya ya, karena tadi cahayanya langsung ke mata kita. Nah, berbeda kalau misalkan kita menggunakan proyektor untuk belajar, dia sifatnya adalah memantulkan cahaya. Nah, kenapa kalau kita lihat kita nggak melihat matanya secara langsung sehingga tidak akan membuat silau gitu. Jadi itu cukup nyaman kalau murid-murid melakukan pembelajaran dalam waktu yang cukup lama dalam satu harinya gitu dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke solusi yang diperkenalkan oleh Epson. Sebenarnya ada 2 tentang digitalisasi kelas dan kelas interaktif. Nah, namun karena waktunya cukup singkat, jadi saya akan membahas yang nomor 2 dulu, yaitu kelas interaktif Epson. Nah, seperti apa sih kelas interaktif Epson itu? Nah, jadi di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu bagaimana kegiatan kelasnya dengan menggunakan ke kelas interaktif ini. Jadi bisa dilihat di sini ada murid yang mereka bisa maju ke depan. Dia tidak hanya bisa hanya menggunakan alat bantu jadi kayak spidol gitu, tapi juga dia bisa menggunakan jari tuh untuk mencoretnya. Nah, sehingga ini membuat anak-anak itu biasanya dia mau berinteraksi ke depan ya karena kayak menyentuh layarnya. Nah, kemudian berikutnya juga dengan kelas interaktif ini dia pembelajaran jarak jauhnya itu bisa menjadi 2 arah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi bagaimana ini ada salah satu guru yang dia mengajar seperti biasa di kelas. Nah, kemudian tampilan dari layarnya dari interaktif projector itu dia bisa langsung diberikan coretan. Nah, sehingga coretan itu bisa langsung ditampilkan ke layar murid yang ada di rumah. Sehingga guru seperti biasa mengajar di kelas, nah namun murid yang ada di rumah pun dia bisa memperhatikan secara coretannya. Nah, kemudian mereka lagi ini dia. Nah, di bawah ini juga kayak misalkan nih gamifikasi. Jadi karena kelas interaktif ini dia bisa menyentuh layarnya. Nah, sehingga anak-anak itu yang sebelumnya dia agak malu, nggak pede untuk maju ke depan. Nah, karena tadi dia kayak penasaran dia pengen menyentuh layarnya, sehingga guru-guru itu bisa membuat sebuah skenario pembelajaran gamifikasi. Jadi kita belajar ini kalau contohnya belajar matematika, tapi sebenarnya dia sedang bermain game, padahal sebenarnya itu adalah temanya matematika. Jadi perkalian. Nah, dimana kalau biasanya dia ngeklik, nah kalau sekarang justru dia pakai karena berubah jadi layar sentuh, nah sehingga dia akan menyentuh layarnya, sehingga anak-anak itu ada terjadi perubahan tingkah laku dari yang sebelumnya dia nggak pede, terus sekarang dia mau langsung mengekspresikan apa yang mau dia sampaikan. Nah, ini adalah salah satu contoh videonya. Nah, kalau jadi kelas interaktif itu kita menggunakan namanya adalah interaktif projector nih Bapak Ibu. Jadi interaktif projector tuh dia sifatnya adalah menempel pas di atas papan tulis. Jadi dia nggak perlu pakai layar khusus lagi, cukup dengan menggunakan si interaktif projector ini dia akan berubah menjadi layar sentuh. Nah, seperti apa kegiatannya untuk kelas interaktif ini di masa pembelajaran tatap muka terbatas? Nah, berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Rusli, jabatan sebagai Kepala Sekolah SMP Islam At-Taubah. Ya, luar biasa. Epson ini kami melihat cukup menjanjikan bagi pembelajaran masa-masa yang akan datang, terutama pembelajaran online dan juga offline. Kita selalu menggandeng penjaminan mutu, penjaminan teknologi, terutama Epson. Halo semuanya, nama saya Adi Nafalisa. Saya adalah guru bahasa Inggris, juga wakil kepala sekolah di SMP Islam At-Taubah, Pulau Mas, Jakarta. Kami menyiapkan sebuah kelas interaktif dengan menggunakan skenario belajar yang kekinian, menggunakan metode hybrid learning, dan juga menggunakan dukungan teknologi proyektor interaktif dari Epson. Seru banget ya, karena sekolah juga siswa bisa memanfaatkan fasilitas belajar dengan sangat baik dengan menggunakan layar yang sangat lebar dan dapat disentuh menggunakan jari ataupun pensilnya, dan yang di rumah pun juga bisa ikut interaktif. Ini yang menjadi kata kunci kelas interaktif kami, di mana bisa menggabungkan di dua tempat yang berbeda dengan waktu yang sama. Halo semuanya, aku Firani. Serunya pakai interaktif projector ini karena bisa digunakan secara dua arah bersama teman-teman yang sedang ada di rumah. Interaktif projector juga bisa digunakan secara touchscreen, jadi kita bisa bebas mengekspresikan pembelajaran hari ini dan sangat menarik dan mudah dimengerti untuk pembelajaran PTMK. Proyektor interaktif ini sudah menggunakan LCD, yang sehingga membuat mata itu tidak lelah walaupun dipandang dengan waktu yang cukup lama. Berkat dukungan Epson, kita bisa menjalankan pembelajaran tanpa ada kekhawatiran di rumah, di orang tua, ataupun di sekolah. Terima kasih Epson. Terima kasih PT Epson, sukses selalu. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat bagaimana interaktif projector ini. Yang pertama, dia mampu menampilkan layar yang besar, yaitu 100 inci, jadi bisa menjangkau semua murid yang ada di ruang kelas. Nah, kemudian juga interaktif projector ini tidak perlu menggunakan alat-alat khusus lagi, jadi cukup pakai papan tulis yang ada saja. Nah, kemudian nanti akan bisa berubah menjadi LED sentuh. Nah, kemudian yang menariknya adalah di masa pandemi ini karena sangat aman sekali terhadap cairan disinfektan, jadi terhadap virus, jadi sangat aman terhadap cairan disinfektan. Jadi cukup disemprotkan saja papan tulisnya, jadi tidak perlu khawatir kalau banyak yang Nah, kemudian yang terakhir, jadi secara coverage area kami itu sangat luas sekali Bapak Ibu. Jadi kami memiliki 10 Epson Sales and Service, kemudian juga ada 18 authorized service partner. Nah, itu dan ada 200 tadi authorized service partner yang tersebar di 200 kota di seluruh Indonesia. Sehingga itu akan bisa menjangkau Bapak Ibu dengan lebih mudah untuk mencari ya solusi-solusinya. Nah, kemudian di masa pandemi seperti sekarang, kami juga akan ada membagikan katalog Sipla. Nah, di mana katalog Sipla ini akan membantu Bapak Ibu untuk bisa menemukan solusi-solusi dari kebutuhan di dunia pendidikan. Ada misalkan contohnya di bagian tengah itu dia ada kayak informasi dari tipe-tipe proyektor, kemudian ada spesifikasi dan fitur-fitur unggulannya. Dan kemudian juga kami memberikan beberapa link QR code di masing-masing daerah. Nah, link QR code itu isinya nanti akan kalau di-scan itu akan langsung masuk ke partnership lah kami. Nah, sehingga akan membantu juga Bapak Ibu kalau misalkan nanti tertarik terhadap solusinya. Kurang lebih seperti itu dari saya materinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti mengisi link feedback form-nya karena nanti akan kami uji di akhir webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke Pak Muhammad Ridha. Terima kasih banyak Pak Edwin, saya kira luar biasa ya dengan perkembangan dari Epson ini. Banyak hal yang saya kira kita ketinggalan informasi nih Pak. Dan mungkin teman-teman berharap teman-teman guru berharap mungkin ada setidaknya ketika melakukan pembelian mungkin ada diskon atau apalah untuk teman-teman guru. Karena luar biasa ini perkembangan dari Epson. Baik, terima kasih Pak Edwin. Sebentar di sesi tanya jawab akan ada mungkin banyak pertanyaan teman-teman nanti di secara langsung. Baik, terima kasih Pak. Baik. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi kedua, sesi kedua.
yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Rahman. Beliau adalah pengurus IGI Sulawesi Selatan, dan mungkin teman-teman sudah banyak mengenal beliau. Terakhir kemarin di Desember, dari kelas poin itu melakukan parade kelas poin selama 4 hari. Narasumbernya itu per hari ada 3 orang, termasuk Pak Rahman salah satunya. Saya sempat ikut, dan itu mendapat sertifikat tiap harinya itu 3, jadi sekitar 12 sertifikat selama 4 hari. Luar biasa dari kelas poin ini. Baik, untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu, nanti Pak Rahman akan memperkenalkan diri, saya kira lebih detail seperti apa beliau di sesi webinarnya. Baik, Pak Rahman. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah ada di tempat kita bersama Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan ke Pak Rahman untuk menyampaikan materinya. Kurang lebih 25 menit ya Pak Rahman, karena kita di sini kan sudah hampir maghrib ini. Iya. Baik, silakan Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Hijrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan mungkin sudah malam kalau Papua ya. Oke, baik. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga webinar kita ini bisa berlangsung. Kemudian salam hormat kami kepada Bapak Danang Hidayatullah sebagai Ketua Umum IGI, Bapak Dr. Haji Abdul Halim Muharram MPD selaku Kepala LPMP Sulawesi Selatan, Ibu Arfiani Babai sebagai Ketua Wilayah IGI Sulawesi Selatan, kemudian Ibu Hesti Astina dari PT Epson, Pak Edwin, terima kasih banyak semua, kemudian Bapak dan Ibu para peserta yang hadir pada sesi kita hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, saya kebetulan sebagai pengurus IGI Wilayah Sulawesi Selatan sekaligus juga sebagai CCT, Class Point Certified Trainer, dan saat ini baru 12 orang di Indonesia. Bapak dan Ibu yang berminat mungkin ketika akhir nanti saya akan bagikan komunitas FB-nya sehingga Bapak dan Ibu bisa mengikuti update-update kegiatan dari Class Point. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share screen. Iya, Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini kita mencoba mengenal bagaimana pembelajaran interaktif dengan Class Point ya. Bapak dan Ibu, jika berkenan mohon untuk bergabung ya ke Class Point di slide presentasi yang saya tampilkan ini dengan cara silahkan buka browser, kemudian ketik classpoint.app, kemudian masukkan kode kelas. Kode kelas itu ada di 94358 ya. Bapak dan Ibu bisa masuk di sini, kemudian langsung bisa di scan QR code-nya kalau Bapak dan Ibu menggunakan HP ya, langsung bisa. Ini sudah bergabung rekan-rekan saya dari CCT. Ini ada Ibu Tia, kemudian Mbak Tia ini adalah manajer country dari Class Point. Baik Bapak dan Ibu, saya juga akan mencontohkan bagaimana untuk masuk ke Class Point dengan menggunakan HP ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau menggunakan HP sama ya, jadi pakai di Chrome, kemudian Class Point, ketikkan classpoint.app. Nih. Nah, kemudian akan diminta kode kelas. Kode kelasnya adalah 94358. Namanya silakan. Biasanya saya meminta para siswa itu untuk bergabung dengan sesuai dengan nama lengkapnya masing-masing di daftar hadir supaya nanti ketika ingin direkap sesuai dengan kita tidak pusing lagi ya.
Oke, kalau sudah tinggal join. Nah, ini tampilan yang akan muncul di perangkat Bapak dan Ibu saat ini seperti ini ya. Oke. Jadi begitu cara bergabungnya menggunakan HP. Prinsipnya sama kalau kita menggunakan browser. Oke, saya kembali ke tampilan sebagai guru. Jadi Bapak dan Ibu saat ini sudah ada 41 partisipan yang bergabung di kelas point saya ya. Kemudian mulai dari peserta pertama Teh Umi, kemudian terakhir ada ada Bapak atau Ibu Wilma Pak ini. Jadi ini sudah ada 46. Oke, Bapak dan Ibu, ini berarti bahwa para peserta sudah bergabung di slide presentasi saya. Update peserta yang bergabung itu akan terlihat di sebelah kanan atas ya. Kemudian Bapak dan Ibu, saya ingin mendapatkan respon nih Bapak dan Ibu. Iya. Ini untuk mengecek fokusnya saja nih. Jadi saya seorang seniman yang suka sekali sama semua jenis susu sapi ya. Kemudian setiap saat saya itu akan tampil ya. Jadi nanti akan tampil di perangkat Bapak dan Ibu ya. Nanti akan tampil di perangkat Bapak dan Ibu seperti ini. Ini ya. Coba saya ini. Jadi ini tampilan di HP atau perangkat saya. Bapak dan Ibu tinggal memasukkan jawabannya di sini ya. Tinggal masukkan jawabannya, kemudian misalnya saya jawab nih banyak. Nah, kemudian klik submit. Ya. Nah, kemudian saya kembali ke tampilan. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat dengan real time siswa atau peserta yang mengirimkan responsnya ya. Musiknya bisa dihentikan, kemudian responsnya bisa disembunyikan ya. Kemudian waktu berjalannya ini di bawah sudah 59 detik. Kemudian ada 32 peserta yang sudah mengirimkan responsnya. Jika kita ingin melihat live statusnya berapa orang yang sudah mengirimkan, ini terlihat dari 72 peserta yang mengirimkan, yang masuk bergabung di kelas point, itu sudah ada 45 yang mengirimkan respon dan ada yang masih sementara memikirkan. Ada 26, masih pending 26. Jadi kita bisa melihat ya, kita bisa melihat respons dari siswa kita ya. Seperti itu. Oke, saya akan close di menit kedua ya. Saya akan close di menit kedua. Sekarang sudah 1 menit 39. Oke. Iya, ini bisa dinonaktifkan musiknya, bisa diaktifkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu jika ingin mengunduh atau memasukkan respons dari siswa, maka tinggal klik ini link. Jadi ikon yang kedua ini diklik, maka akan masuk ke slide presentasi kita ya. Jawaban dari Bapak Muhammad Amin R gitu. Oke, ini sudah 2 menit, saya stop submissionnya Bapak dan Ibu. Oke, kemudian Bapak dan Ibu bisa ya, data-data respons ini ingin disimpan untuk review kemudian, maka tinggal klik save for review, atau kita ingin menyimpan data-data ini masuk ke slide presentasi, gunakan insert results as slide ya. Jadi saya save for review. Semakin banyak respons, maka semakin banyak data yang akan tersimpan ke file presentasi kita. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jawaban yang betul adalah berapa nih? Jawaban yang betul itu kita bisa lihat dari Guru Inovatif ada 65 nih. Jadi kita bisa lihat kembali walaupun responsnya sudah submissionnya sudah ditutup, itu kita bisa lihat kembali selama kita mengklik tadi save for review ya. Oke. Kemudian kalau kita melihat ya mana jawaban yang tepat, maka kita bisa lihat
Jawabannya apa ya? Ada berapa jumlah huruf S pada kata tersebut di atas? Ada 2 ya? Ada 2. Oke, ada 2 nih. Nah, ini kita bisa beri tanda hati ya, kemudian hanya bisa ditampilkan yang tanda hati saja. Nah, ini. Nah, maka yang tampil ini saja. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah merespon dan bergabung di slide presentasi saya. Saat ini ada 81 orang. Terima kasih. Kita lanjut lagi Bapak dan Ibu. Ya, saya akan minta Bapak dan Ibu untuk apa resolusi Bapak dan Ibu di tahun 2022. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Ya, saya beri waktu kurang lebih paling lama 1,5 menit ya Bapak dan Ibu. Silakan. Oke. Kalau fitur ini akan menampilkan respon-respon dari para peserta membentuk awan kata, ya, membentuk awan kata. Wah, ada yang mau menjadi CCT. Nah, Bapak dan Ibu, respon dari Bapak dan Ibu saat ini itu kan semakin banyak yang menuliskan naik haji, maka dia semakin besar, gitu. Ini terlihat jadi trainer kelas poin, kemudian menjadi trainer kelas poin ya. Kelemahannya kalau word cloud adalah dia tidak bisa mengidentifikasi ya. Jadi trainer kelas poin dengan menjadi trainer kelas poin itu dianggap sebagai 2 hal yang berbeda. Nah, gitu. Ya, Bapak dan Ibu, respon Bapak dan Ibu pada pertanyaan ini itu akan membentuk awan kata. Semakin besar respon pada kata tertentu, maka itu menandakan semakin banyak responden. Kita lihat yang ingin naik haji, ada 6 orang. Siapa dia? Kita bisa klik. Ada Teh Umi, ada Pak Agung, ada Pak Sugeng, ada Ibu Mia, ada Ibu Diah, dan ada Ibu Dian. Gitu. Pada saat pembelajaran di kelas, ketika ini dijadikan sebagai brainstorming, maka kita bisa mengecek kembali ke siswa. Kenapa kemudian pendapatnya seperti itu, ya? Atau kenapa resolusinya di tahun 2022 adalah naik haji. Nah, itu kita bisa challenge lagi ya untuk memberikan pendalaman lagi kepada siswa kita di kelas. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Mohon izin untuk saya close submission-nya. Jadi ini kemudian Bapak dan Ibu sama tadi ya, bisa dilihat ini submitnya ada 66, ada 19 yang masih pending ya. Seperti itu. Oke, saya close submission. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ya. Data ini kita bisa masukkan ke slide presentasi kita. Saya insert as slide, atau sebelum saya klik ini maka Bapak dan Ibu bisa melihat top answer-nya nih. Top answer. Nah, ini ada yang menikah dan ada naik haji. Jadi di tahun 2022 ada yang resolusinya menikah. Mohon doanya Bapak dan Ibu yang hadir di room, kita ada 192 orang yang punya resolusi menikah supaya ini terwujud, dan yang ingin naik haji supaya ini terwujud. Kita 190-an, silakan kita aminkan resolusinya ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini bisa di save for review ya. Nah, kalau sudah di save for review dan sudah berubah dari warna biru ke warna hijau, itu berarti sudah ada data respons di dalamnya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya apa sih itu class point? Ya, pasti kemudian kita bertanya-tanya, Bapak dan Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas, apakah di kelas daring ataupun luring, biasanya memberikan penjelasan menggunakan aplikasi tertentu. Ada yang menggunakan PowerPoint, ada yang menggunakan Google Slide, ada yang menggunakan SlideGo, ya, dan seterusnya. Nah, kalau ClassPoint ini adalah sebuah add-in ya yang ditanamkan ke Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian ini disebutkan di websitenya sebagai alat kuis interaktif yang powerful untuk membangun keterlibatan langsung dengan siswa dan meningkatkan hasil pembelajaran. Gitu. Beberapa orang atau teman-teman guru yang sudah menggunakan ClassPoint ini merasakan bagaimana interaksi yang terjalin antara siswa
dan guru saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan ClassPoint. Baik, lanjut Bapak dan Ibu. Jika kita ingin menggunakan ClassPoint dalam kelas-kelas pembelajaran kita, maka Bapak dan Ibu silahkan mengunduhnya di sini, di classpoint.io ya. Jadi di sini silahkan unduh pada website ini. Di bagian kanan itu ada download now. Kemudian Bapak dan Ibu syaratnya adalah Windows 7, 8, 10 dan bahkan yang terbaru 11. Tapi saat ini ya Windows 7 itu mungkin sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft, sehingga saran saya adalah gunakan Windows yang 8, 10 atau yang terbaru. Kemudian Office-nya Office 2013, 2016, 2019 dan 365 ya, bisa diunduh di laman classpoint.io. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, saat Bapak dan Ibu sudah menginstal ClassPoint di perangkatnya, maka toolbar yang muncul saat kita melakukan slideshow seperti ini, maka akan muncul ini ya. Jadi dua ini di bagian kanan atas dan di bagian kiri bawah itu ada icon untuk kode kelas ya. Kemudian berikutnya ini untuk indeks, menampilkan seluruh slide kita. Selanjutnya ini adalah untuk navigasi, laser pointer. Kemudian ini adalah kalau kita melakukan anotasi, maka ada 5 pilihan pena warna ya. Kemudian ada highlight, kemudian ada eraser, kemudian whiteboard, dan ada quick fall, kemudian pick a name, dan ada leaderboard. Ini adalah tools-tools yang aktif saat Bapak dan Ibu sudah menginstal ClassPoint di perangkatnya masing-masing. Ini untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar-nya. Dan paling akhir ini adalah untuk exit slideshow ya. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk icon slideshow saat kita sudah menginstal ClassPoint. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, fitur-fitur ClassPoint saat ini adalah ada yang disebut dengan pick a name. Bapak dan Ibu, saat ini jika kita lihat untuk menampilkan apa gunanya pick a name, ini biasanya digunakan untuk komunikasi interaktif langsung dengan siswa ya. Jadi saat kita mengklik pick a name, maka akan ditampilkan bar ya, ini warna-warni yang mewakili nama Bapak dan Ibu, yang mewakili nama dari siswa kita. Jadi misalnya Bapak dan Ibu, kita ingin melakukan diskusi, maka ini bisa dimanfaatkan sebagai pengelompokan. Katakanlah orang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini adalah kelompok pertama. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok kedua. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan pengelompokan begini. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melakukan ice breaking pada saat seperti ini atau bermain berkelompok ya, bisa. Jadi kemudian ini bisa direset. Ya, bisa direset. Ini akan berubah lagi nih. Ibu Kania, Pak Frans, kemudian Ibu Andi, Pak Reza, dan Pak Abdullah Muhammad Jafar ya. Ini bisa digunakan untuk interaksi saat pembelajaran online ataupun luring. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk quick fall, Bapak dan Ibu yang bergabung, selamat bergabung Pak Depuspo. Ada polling singkat. Bapak dan Ibu bisa melihat di bagian bawah itu ada icon ini ya, icon ini bisa digunakan untuk polling singkat. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Ini tinggal klik saja nih. Kalau Bapak dan Ibu ingin memastikan bahwa siswa kita itu paham atau tidak, misalnya Bapak dan Ibu, saya close dulu. Saya ambil whiteboard baru ya. Saya masuk ke whiteboard baru, katakanlah seperti ini ya. Kemudian saya ingin membuat survei singkat lah. Ini saya menggunakan pen tablet. Apakah
Bapak dan Ibu sehat? Gitu. Nah, kemudian saya ingin memberikan polling singkat. Jika sehat, klik true. Jika kurang sehat, klik false. Ya, silahkan Bapak dan Ibu direspon. Nah, Bapak dan Ibu, ini terlihat semuanya sehat nih. Berarti pertanyaannya kurang tepat nih. Semuanya sehat, ya. Oke, jadi pada saat kita ingin mengecek pemahaman siswa pada topik tertentu, maka kita bisa lakukan polling singkat. Apakah Ananda sudah paham pada topik kita hari ini? Jika paham, klik true. Jika tidak paham, klik false. Mohon salah seorang di antara Bapak dan Ibu mengklik false. Saya aja kalau begitu. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat yang memilih true itu siapa, ya, yang memilih true itu siapa. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya sehat-sehat. Kemudian yang memilih false itu tidak ada, ya. Oke, terima kasih. Ada 52 yang merespon, kemudian dari 91. Saya close submission-nya Bapak dan Ibu. Jadi hasilnya ini kita bisa insert cell. Oke, saya close. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Tadi saya menggunakan whiteboard ya. Iya, lanjut lagi ke berikutnya. Nah, ini tadi ya. Nah, kemudian quick poll sudah, whiteboard sudah. Nah, interaktif quiz. Interaktif quiz ini Bapak dan Ibu ada 5. Ada 5 saat ini. Ada multiple choice, kemudian ada awan kata seperti yang tadi kita sudah praktekkan di awal, kemudian ada short answer juga sudah, kemudian ada slide drawing, kemudian ada image upload ya. Bapak dan Ibu, ini adalah fitur interaktif quiz yang powerful yang bisa kita gunakan di kelas kita masing-masing, di mana siswa tidak perlu menginstal aplikasi di perangkatnya. Jadi keluhan tentang full memory itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena saat siswa bisa mengakses internet, saat itu pula dia bisa terhubung ke slide presentasi kita. Seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk fitur-fiturnya ini, ini fiturnya ya untuk interaktif quiz. Ya, oke, yang tadi ini adalah whiteboard. Ya, saat kita menggunakan fitur multiple choice ataupun fitur word cloud ataupun fitur short answer, kemudian fiturnya slide drawing, itu semua bisa kita gunakan untuk interaksi dengan siswa. Ya, bisa digunakan sebagai brainstorming online. Ya, bisa kita gunakan sebagai, kalau dia short answer berarti kita bisa menggunakan sebagai open ended question ya, jawaban terbuka, pertanyaan terbuka. Kemudian fill in the blank, mendefinisikan sebuah kata atau konsep, kemudian memberikan contoh atau mensubmit atau mengirimkan jawaban dalam bentuk bilangan ya. Jadi ini adalah fitur dari class point yang powerful. Kemudian image upload ini adalah fitur yang bisa digunakan untuk mengirimkan gambar kepada guru atau presenter. Jadi misalnya karena saya latar belakangnya matematika, maka siswa mengerjakan dulu di buku tulisnya, setelah itu siswa memfoto kemudian mengirimkan ke slide presentasi dan bisa langsung masuk ke presentasi kita. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, nah ini salah satu contoh. Saya hapus dulu ini ya. Saya exit dulu. Discard. Ya, Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh yang bisa kita gunakan untuk saya mau hapus responsnya. Ini bisa dihapus responsnya. Nah,
Kalau dia sudah berubah menjadi warna biru, itu berarti respons sudah tidak ada. Bapak dan Ibu, saya berikan waktu mungkin 1 menit saja untuk membuat pantun singkat berkaitan dengan ini. Silahkan Bapak dan Ibu. Iya, jadi jika Bapak dan Ibu berada di area atau di daerah seperti tampil pada gambar ini, kira-kira ungkapan syukurnya Bapak dan Ibu dalam bentuk pantun itu seperti apa? 1 menit saja ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Kalau saya menggunakan timer, ini waktunya akan berkurang ya, akan berkurang. Kalau misalnya kita melihat kayaknya soal ini terlalu sulit, itu bisa ditambahkan per 15 detik ya, per 15 detik. Ini sudah mau habis nih. Wow, indah sekali, subhanallah. Oke, sungguh indah ciptaan ilahi, jangan kau rusak apa yang ada, jaga agar tetap lestari, dari Teh Umi. Makasih Teh Umi. Kemudian dari Pak Sugeng, begitu indah ciptaan Allah, nikmat mana yang kau dustakan. Saya download, akan masuk ke slide presentasi kita. Dari Mbak Tia, di atas puncak hawanya dingin, kelas semarak dengan kelas poin. Oke. Dia akan otomatis tertutup ya Bapak dan Ibu, karena tadi saya tidak tambahkan. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa lihat, saya stop presentasi dulu. Stop presentasi. Ada yang saya download tadi, yang ini ya, dari ini. Begitu indah ciptaan Allah, nikmat mana yang kau dustakan, dari Pak Sugeng ya. Gitu Bapak dan Ibu. Itu adalah salah satu ya contoh yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran online ataupun dalam pembelajaran luring kita. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan minta Bapak dan Ibu bagaimana pendapat Anda tentang webinar kita sore ini. Bagaimana caranya sih kita membuat agar supaya ini bisa diakses oleh siswa kita? Caranya adalah Bapak dan Ibu buat slide sederhana seperti ini. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa kemudian masuk di jajaran menu file sampai Ignore Class Point ya Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin mendapatkan pendapat dari peserta tentang bagaimana pendapatnya tentang webinar kita sore ini. Maka saya akan mengambil interaktif quiz dengan mode bisa menggunakan word cloud, bisa menggunakan short answer. Saya gunakan word cloud out. Klik. Nah, saat tombol ini sudah ada, ini bisa diperkecil, bisa diperbesar ya, segede apapun bisa nih. Tinggal diatur di sebelah kanan, itu akan muncul propertinya. Apakah mau dibatasi submissionnya ya, atau mau di start langsung ya. Kemudian limit number Bapak dan Ibu, ini digunakan apabila setiap peserta itu hanya boleh mengirimkan submissionnya 1 kali ya. Oke, saya minta Bapak dan Ibu bagaimana pendapatnya tentang webinar kita sore ini ya. Oke. Silahkan Bapak dan Ibu, ada 94 orang, silahkan mengirimkan responnya tentang bagaimana kira-kira pendapatnya tentang webinar kita sore ini ya. Oke, kita akan tutup di menit paling lama 2 menit ya, karena waktu saya kayaknya sudah sampai ya Pak Hijrat ya. Ya Pak, silakan dilanjut sedikit lagi. Oke, Ya, baik. silakan. Terima kasih Pak Hijrat. Oke, jadi ini respons Bapak dan Ibu, pendapat Bapak dan Ibu tentang webinar kita sore ini. Dari 95 yang bergabung, ada 49, ada 50 orang yang sudah mengirimkan responsnya. Jadi kita bisa lihat ada 44 yang belum, dan nama-namanya sudah bisa kita lihat ya. Jadi bisa dicek ke siswa kita kalau misalnya belum memberikan respons seperti itu. Oke. Ya, ini mantap.
Oke, terima kasih responsnya Bapak dan Ibu. Kita akan close di 1.30 ya. Jadi masih ada sekitar 20 detik lagi Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini bisa diaktifkan musiknya sambil menunggu Oke. Mohon maaf, saya close submission-nya ya Bapak dan Ibu. Ya, saya save for review. Ya, ini hide top answer-nya nih. Keren, luar biasa, sangat menarik. Oke, save for review. Ya, Bapak dan Ibu, saya kira demikian pengenalan singkat tentang class point, bagaimana class point digunakan dalam kelas-kelas kita untuk pembelajaran interaktif ya. Oh ya, Pak Hijrat, di room ini juga bergabung kelas country manager dari class point Mbak Tia. Terima kasih banyak Mbak Tia atas kehadirannya. Ya, saya kembalikan ke Pak Hijrat. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman, sekiranya luar biasa ya Bapak Ibu. Ilmu yang disampaikan oleh Pak Rahman, mudah-mudahan ini menjadi awal kita untuk lebih memacu diri untuk meningkatkan kompetensi. Dan saya juga sangat tertarik dengan ini, sempat mengikuti kegiatannya Pak Rahman kemarin, luar biasa dan sangat interaktif ya Pak Rahman. Iya. Oke Bapak Ibu, siapa? Saya kira dua narasumber kita yang luar biasa dari Epson dengan Pak Rahman ini. Untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya silakan bisa raise hand. Dan di room chat juga ada beberapa pertanyaan Pak Rahman sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama untuk Pak Edwin ini ada, mohon jika berkenan seluruh alamat authorizer-nya khusus di Maluku untuk di-share link ke WA katanya Pak Edwin. Ya, ini dari teman-teman yang bertanya. Oke. Kemudian ada dari Pak Abdullah dari Morowali Pak Rahman. Iya, Pak. Ini apakah ada bedanya akun kelas point free dengan yang prabayar? Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Rahman. Oke Pak. Ya. Kalau akun free ya, Bapak dan Ibu itu banyaknya peserta yang bisa bergabung itu hanya 25. Seperti itu. Kalau akun pro itu banyaknya peserta yang bisa bergabung maksimal 200. Ya, seperti itu Pak Hijrat. Oh iya, makasih. Jadi itu bedanya Bapak Ibu. Ya. Jadi dari peserta yang bisa bergabung. Kemudian berikutnya Pak Rahman ini dari Pak Bayu. Ini dari Haluleo ya, dari perguruan tinggi. Apa perbedaan basic dan pro? Apakah terletak pada pen colornya katanya atau highlightnya Pak Rahman? Tidak Pak. Jadi kalau di basic perbedaan utamanya itu adalah jumlah peserta yang bisa bergabung. Kemudian banyaknya soal itu juga dibatasi. Seperti itu. Jadi di situ saja sih semuanya bisa berfungsi. Hanya peserta yang bisa bergabung itu maksimal 25 untuk yang akun free. Seperti itu Pak. Saya kira jelas ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Pak Rahman ada dari Pak Darius dari Kupang ini. Apakah harus pakai perangkat drawing pad katanya? Kemudian yang mana lebih simpel, GCR, mungkin Google Classroom maksudnya ini ya. Yeah. Dari Ibu Siti, kemudian dari Ibu Emita dari Surabaya. Ketika kita memuat soal atau pertanyaan dari PowerPoint atau dari ClassPoint ini, katanya Pak Rahman. Apakah dari PowerPoint atau dari ClassPoint? Oke. Baik. Oke, silakan Pak. Ya, yang pertama yang drawing pad ya Pak ya. Ya, yang drawing pad. Yang drawing pad, ya. Kalau kita memberikan pertanyaan ke siswa di mana kita mengharapkan balikannya atau responsnya itu berupa grafik atau berupa gambar, maka kita menggunakan slide drawing. Biasanya kita melakukan anotasi. Anotasi itu boleh menggunakan mouse, ya, mouse, tapi
karena biasanya jari saya lebih besar daripada padnya mouse HP laptop, maka ditambahkan satu dengan pen tablet yang memudahkan kita untuk coret-coret, terutama untuk guru matematika itu recommended sekali untuk menggunakan pen tablet ya. Kemudian yang kedua tentang GCR, beda nih Pak ya antara GCR dengan ClassPoint. Kalau GCR itu adalah LMS, kalau ClassPoint ini adalah perangkat atau perangkat lunak yang digunakan pada saat kita melakukan presentasi seperti ini saat ini. Jadi dia belum masuk pada asynchronous learning gitu. Jadi dia belum bisa digunakan untuk pembelajaran asinkron gitu. Kemudian tentang soal, sebenarnya Bapak dan Ibu untuk menggunakan ClassPoint, memanfaatkan ClassPoint dalam pembelajaran sangat mudah, sangat simpel. Siapa sih yang tidak mengenal PowerPoint? Saya kira dari semua guru yang ada di Indonesia pasti mengenal PowerPoint. Membuat soalnya juga bisa menggunakan mengetik seperti biasa di soal, di slide-slide, kemudian bisa copy paste mungkin dari PDF ya, copy paste masuk, tinggal tambahkan saja opsi-opsinya ketika ClassPoint sudah dimasukkan atau sudah ditanamkan ke PowerPoint gitu. Jadi soalnya dibuat di PowerPoint, interaksinya di handle oleh ClassPoint. Seperti itu Pak Hijrat. Ya, makasih Pak Rahman. Terima kasih. Masih ada saya lihat di room chat ini, mungkin masih bisa disampaikan. Yang ini apa kelebihan ClassPoint dengan perangkat yang lain seperti Quizzes dan Google Meet atau Classroom? Iya. Mungkin kelebihannya dibandingkan dengan yang lain ini Pak. Ini agak susah menjawabnya ini. Ya betul. Agak susah menjawabnya karena saya juga kebetulan super trainer Quizzes. Oke, jadi Quizzes gamifikasi ya. Jadi gamifikasi. Kemudian kalau ClassPoint itu memang dirancang untuk pembelajaran interaktif ya, interaktif. Jadi Quizzes itu bisa dilakukan asinkronus ya, asinkronus. Kalau saat ini ClassPoint itu belum masuk ke situ gitu. Jadi itu bedanya yang paling jelas kelihatan. Seperti itu Pak Hijrat. Makasih pertanyaan. Pak. Ya, mungkin ini yang terakhir ini, apa katanya semua peserta nanti mendapatkan akun ClassPoint Pak Rahman? Mungkin seperti kemarin kan dapat akun 1 bulan gratis. Iya. Kalau mungkin panitia belum koordinasi dengan Mbak Tia ya. Andai kata itu bisa, ini dari Mbak Tia, ini sudah ada dari Mbak Tia di kolom chat sudah ada. Terima kasih Mbak Tia, hadiah ClassPoint 1 bulan untuk semua Bapak Ibu yang hadir. Oke, silakan aktifkan. Ini ada kodenya, sudah ada di kolom chat Bapak dan Ibu. Silakan, ada QW96VIB8O1. Silakan Bapak dan Ibu dimanfaatkan 1 bulan untuk pengguna yang baru. Ya. Demikian Pak Hijrat. Ya, ternyata Mbak Tia masih ada di room ya. Makasih Mbak Tia. Makasih Mbak Tia. Jadi ini sudah ada jawaban dari Mbak Tia. Silakan Bapak Ibu ada di room chat, silakan di copy, disimpan. Ya. Karena kalau kita sudah close ini mungkin tidak bisa lagi dilihat. Oke. Dari Pak Edwin tadi ada yang bertanya Pak Edwin tentang itu. Apakah bisa di-share katanya alamat auto-resernya khususnya di Maluku. Ini dari Pak Abdul Rasid Sangaji. Silakan Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi saya sudah share juga link dari untuk lokasi di mana saja Pak ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Cuma memang kalau untuk di Maluku kita itu masih belum ada di sana. Jadi yang terdekat itu adalah di wilayah Makassar. Cuman jangan khawatir Pak. Jadi misalkan nih ada kebutuhan kayak kemarin pun itu juga ada Universitas Patimura ya kalau nggak salah di Ambon itu juga mereka melakukan pembeliannya. Jadi nanti partner kami yang ada di Makassar nanti akan langsung melakukan proses pengirimannya. Jadi seperti itu. Jadi dihubungi saja atau bisa nanti WA ke saya Pak, tadi nomor telepon yang sudah ada, atau nanti saya bisa share kembali. Jadi nanti misalkan ada tertarik dengan solusi yang mana gitu ya. Jadi nanti saya akan bantu dengan teman-teman yang ada di wilayah Makassar untuk bisa membantu follow up dan kemudian nanti secara kebutuhannya Pak. Jadi paling biasanya sih ya
butuh dikirimkan saja sih lokasinya itu dari Makassar nantinya Pak. Kurang lebih seperti itu Pak, semoga bisa menjawab. Ya, makasih Pak Edwin. Dan Ya, Bapak Ibu peserta webinar hari ini mohon diperhatikan di room chat untuk mengisi link feedback dari Epson untuk nanti diundi di sesi setelah ini. Jadi silakan Bapak Ibu, karena undiannya nanti dilihat dari situ ya Pak Edwin. Ya, betul sekali Pak. Oke, Bapak Ibu, saya kira karena kita di Makassar ini sudah hampir maghrib, ya di sini nanti 17.18 sudah maghrib, jadi mungkin untuk sesi berikutnya kami persilakan ke Pak Edwin atau siapa dari teman-teman dari Epson untuk melakukan pengundian door prize Epson L121. Ya, jadi mudah-mudahan beruntung. Ya, dan kita kayaknya Pak Rahman tidak bisa ikut ya? Tidak boleh Pak. Oh, tidak boleh ya. Oke. Silakan ke teman-teman yang lain, silakan masih ada waktu dan mempersingkat waktu Pak Edwin silakan Pak. Pak Edwin mungkin langsung ikut. Oke Bu, ayo. Silakan Pak Edwin, silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya izin untuk tarik datanya dulu. Jadi di sini kurang lebih ada berapa nih? 88 ya yang mengisi link feedback formnya. Terima kasih sekali yang sudah mengisi. Feedback form ini sangat berarti sekali bagi kami karena dari feedback form ini kami bisa mengetahui ya kendala apa yang sering dihadapi. Kemudian justru kita bisa mendapatkan masukan kira-kira sarannya apa sih yang ingin dicoba diberikan solusinya. Nah, kalau tadi ada beberapa video itu juga adalah salah satu bagian dari respon kami terhadap feedback form yang sudah masuk. Nah, jadi sebagai apresiasinya kami mengucapkan terima kasih, namun tidak bisa semuanya yang berkesempatan mendapatkan printernya. Nah, jadi ini kami akan mengundi satu buah printer Epson terbaru tipe L121. Jadi yang sudah merasa mengisi feedback form jangan keluar dulu karena siapa tahu namanya keluar nanti ya. Dan kemudian jangan lupa tadi akan dipersiapkan ya Pak Rahman ya untuk pertanyaannya, jadi nanti bisa keluar namanya. Berikan pertanyaan mungkin modelnya lebih ke pilihan ganda lah Pak ya gitu ya untuk memudahkan juga. Jadi kita pengen tahu nih memperhatikan nggak nih ya pertanyaan dari materi-materi dari Bapak Abdul Rahman juga tadinya. Nah sekarang saya izin untuk share screen lagi. Oke, ya sudah. Oke ya di sini sudah ada 88 yang mengisi feedback formnya. Kalau gitu langsung saja. Ini bentar ini ini gimana ya? Oke sip, kalau gitu langsung saja saya ini di screen-nya. Oke, langsung kita hitung mundur ya dari 3, siap-siap di 3 2 1. Kita lihat siapakah nama yang akan keluar. Nanti kita cek masih ada nggak nih di webinarnya. Wah ini dia nih dengan Pak Tantan Hadiansyah Tajudin. Wah, apakah ada? Kalau ada boleh raise hand. Pak Tantan. Apakah ada? Boleh dicek di kolom ini kali ya, audiensinya masih ada nggak beliau nih? Ada masih ada masih ada di partisipan Pak Tantan. Ada. Itu ada di bawah. Ada. Ya, boleh. Halo, ada suaranya? Sudah raise hand. Halo Pak Tantan. Halo Pak. Oke, ya. siap menjawab pertanyaannya Pak ya dari Pak Abdul Rahman ya Pak. Waduh, siap. Oke, silakan Pak Abdul Rahman berikan pertanyaannya. Mungkin pilihan ganda kali Pak ya, biar juga membantu nih Pak. Oke, baik. Ya, silakan Pak. Dua saja pilihannya ya Pak ya. Masuk ke kelas poin? Bagaimana? Enggak Pak, mungkin langsung saja ya, langsung saja ya. Oh langsung. Langsung, oke, baik. Pertanyaan saya Pak begini Pak Tantan. Masuk sekarang ya, soalnya pertanyaannya untuk siswa ketika ingin join ke presentasi gurunya, maka siswa harus gabung melalui laman perhatikan nih A ya. Ya. A ini kan classpoint.app
Kemudian B, Ya, kelas ini poin titik kayaknya udah IO. mau berakhir karena ini sudah A atau B? Kelas poin titik APP. A, 100. Mantap. Langsung dapat nih. Bener ya berarti Pak ya? Iya. Benar Pak, benar Pak Edwin. Mantap Pak Oke, Tantan. wah, luar biasa. Selamat kalau gitu Pak Tantan ya. Sudah yakin menjawabnya dan benar ternyata. Ya. Artinya Pak Tantan berhak mendapatkan 1 buah printer dari Epson baru nih Pak. Selamat Nanti Pak kami Tantan. akan minta kelengkapan datanya Pak ya untuk Ya. proses pengiriman Siap. pengiriman printernya nanti ya Pak. Oke, Selamat siap. Pak Tantan ya. Selamat. Iya, Pak Tantan. alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Rezekinya ini Sama-sama, sore-sore. Bapak. Sore-sore, oke. Baik, terima kasih Pak Tantan. Selamat sekali lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang belum beruntung, jangan berkecil hati karena insya Allah nanti akan ada webinar-webinar lainnya dengan IGI. Dan siapa tahu di kegiatan webinar berikutnya ya untuk berkesempatan mendapatkan printer dari Epson-nya. Baik, sekali lagi dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edwin, Pak Rahman. Sama-sama, Terima Pak. kasih Pak Atensinya sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah bagi kita semua dan bermanfaat untuk teman-teman. Nah, khususnya Epson ya, terima kasih sudah memberikan hadiah ke teman kita. Mudah-mudahan nanti bisa ditambah Pak Edwin ya. Untuk Sulawesi Selatan ya mungkin ditambahlah sampai 2 atau 3. Insya Allah Pak. Terima kasih banyak Pak Edwin dan Pak Rahman. Terima kasih, terima kasih. Saya kira luar biasa ya apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa melakukan kegiatan yang sama dan saya kira akan lebih luar biasa lagi dari informasi-informasi dari narasumber kita berdua ini. Baik Bapak Ibu, mohon untuk diperhatikan di room chat ada link absensi untuk sertifikat. Jadi teman-teman yang bergabung mohon untuk segera mengisi ya supaya begitu selesai mungkin langsung sertifikatnya akan terkirim ke linknya Bapak Ibu. Bagaimana Bu Arfi? Pak Danang sudah, Bu Hesti sudah ada di tempat Pak Edwin? Ya nih Pak, beliau masih online tuh. Oh masih oh. Ini nggak apa-apa, boleh di. Nggak apa-apa ya. Maaf kan, untuk saat ini belum bisa. Iya. Sudah ada Pedun. Ketum juga belum ada info ini. Oh gitu. Jadi gimana ini? Jadi mungkin kan ini sesinya juga sudah hampir maghrib, Iya. Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Ini karena ini kekurangannya ketika kita melakukan kegiatan webinar secara daring, ya kadang-kadang jaringan juga berpengaruh. Dan ini Ketua IGI pusat ini belum bisa masuk di room kita, segera dan dari Epson juga belum bisa bergabung, masih ada kegiatan yang lain. Ya, betul. Karena apa-apa sudah terwakili dari Pak Edwin ya. Pak Ketum sebentar lagi masuk Pak, karena tadi kan biasanya kita selesai 17.30 ya. Karena ini Ya, ya. karena lebih cepat nih selesainya. Jadi ya nanti ada dari Direktur Dikdas juga yang gitu ya. mau masuk. Karena kan harusnya agenda sampai 17.30, mungkin sambil kita tunggu ya. Ya, bisa, Bu. Jadi Bapak Ibu Pak Danang sambil sudah bergabung. Iya, Pak sambil Danang. mengisi link absensi ya. Pak Danang sudah bergabung Ya, Pak Ijerat. sambil menunggu Oh, Pak Danang sudah ada ya? linknya, Iya. link sertifikat dan ini Oke. yang diisi. Selamat Nah bergabung ini Pak sudah Danang. hadir. Assalamualaikum Mas Danang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Direktur, boleh izin menyapa sebentar teman-teman IGI. Oke, silakan Mas. Ini diculik dulu sebentar 2 menit. Ini sama Pak Direktur Dikdas Pak Rahmadi. Mungkin bisa kasih motivasi untuk teman-teman yang hadir ini dari teman-teman Sulawesi Selatan. Oh iya. Ada 153 partisipan. Terima kasih rekan-rekan guru yang menjadi tim Ki ya. Dan ya. Perubahan sedang berjalan. Transformasi pendidikan sedang kita upayakan. Kami yakin rekan-rekan dari IGI cukup welcome dengan arah transformasi pendidikan yang sedang kita siapkan ini. Mohon dukungannya, bantuannya, supportnya, tentunya kita tetap welcome dengan masukan saran begitu.
sifatnya konstruktif, kemudian juga tentunya mengedukasi, dan kita berharap transformasi pendidikan ini arah kita yaitu peningkatan akselerasi kualitas pendidikan. Kita kelihatan pada capaian dan siswa itu bisa menjadi terwujud. Indonesia tumbuh, Indonesia maju, saya kira begitu teman-teman dari IGI. Selamat, sukses selalu untuk rekan-rekan IGI. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Monggo, Mas Danang, saya duluan ya. Assalamualaikum. Kapan-kapan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan masih ada di Intercontinental Hotel. Nah, ini ada Pak Satria Dharma. 1 menit Pak Satria. Boleh menyapa teman-teman Sulawesi Selatan. Ini webinar kita. Halo, Sulsel, apa kabar? Ya, ini kebetulan kabar baik, Pak. Ya, kabar baik. Ya, lain kali saya ke sana ya. Siap, ditunggu kedatangannya. Ya, saya senang sekali hari ini kita bicara tentang kurikulum, dan saya sangat senang bahwa sebetulnya kita IGI sudah di depan, ya. Karena paradigma kita udah berubah. Sementara guru-guru yang lain belum paham tentang ini, masih banyak penolakan. Padahal kita semuanya udah support semuanya, ya. Ayo Pak. Matur nuwun, Pak. Ya. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Satria. Ini terakhir, karena kebetulan kita sedang berbicara kurikulum, ini jadi kayak blogger ya, nggak apa-apa lah. Kapan lagi kita punya waktu seperti ini. Mas Anindito, ini kepala yang bertanggung jawab terhadap kurikulum prototip, dan kita di Ikatan Guru Indonesia senantiasa mendukung dengan seluruh program organisasi penggerak, guru penggerak, dan semua program yang dijalankan oleh Kemdikbud selama itu baik untuk kita, dan kita sesuai dengan apa yang kita sebut dengan selaras dengan perubahan. Mas Nino, ini ada teman-teman, ini kita sedang ada webinar bersama IGI, teman-teman IGI Sulawesi Selatan. Ada sekitar 150 teman-teman yang sudah ada bergabung di sini. Bisa ada motivasi untuk teman-teman IGI terkait dengan kurikulum yang akan kita terapkan di 2024 ya. Kurikulum prototip supaya nggak bingung. 1 menit atau 2 menit. Baik. Terima kasih. Selamat sore. Ini sudah malam mungkin ya di sana. Malam, salam Pak. kenal Bapak Ibu. Saya Anindito, dipanggil Nino. Ya, ini Pak Danang kami undang ke FGD mengenai kurikulum prototipe, dan saya menantikan undangan dari IGI. Moga-moga ada waktu yang pas gitu ya untuk bertemu dan menyampaikan secara langsung pada Bapak Ibu. Tapi intinya begini, kita sekarang percaya bahwa kurikulum itu harus selalu diterjemahkan oleh guru. Jadi tidak ada yang namanya kurikulum yang berupa resep saja, berupa instruksi yang harus dijalankan secara preskriptif, secara kaku oleh guru di lapangan, karena kebutuhan di lapangan beda-beda. Tiap sekolah beda, tiap anak pun bahkan berbeda-beda. Karena itu kita perlu mulai memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada sekolah dan guru untuk melakukan inovasi, untuk melakukan penerjemahan dari regulasi dari pusat, termasuk dan terutama untuk kurikulum ini. Memang jalannya masih panjang ya, kita harus sama-sama belajar untuk kami di pusat meregulasikan yang lebih tepat, memberi penguatan, fasilitasi yang pas. Di lapangan juga untuk bisa merdeka belajar itu harus belajar merdeka dulu Bapak dan Ibu. Itu mungkin Mas Danang. Terima kasih. Jadi kita harus dekat-dekat dengan orang pintar supaya kita bisa jadi pintar, bukan hanya minum jamu pintar. Pak Ibu, salam sukses, tetap semangat bahwa pergerakan-pergerakan Ikatan Guru Indonesia banyak yang mendukung, dan ini sesuai dengan apa yang kita sebut dengan bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan perubahan. Tetap semangat, salam untuk Bu Hesti dan teman-teman dari IGI Sulawesi Selatan, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Danang. Saya kira Bapak Ibu luar biasa hari ini kegiatan kita. Bisa disapa-sapa oleh Bapak Ibu di kementerian, saya kira Bapak Ibu rangkaian kegiatan kita sudah selesai untuk hari ini. Dan selanjutnya sebelum kita berakhir, kita berdoa, nanti akan dipandu oleh Pak Samsir. Pak Samsir. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Samsir, silakan. Terima kasih Pak Hijrat atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian,
sejenak saya mengajak kepada kita sekalian untuk menundukkan kepala, hati dan pikiran kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini senantiasa mendapat ridha dan rahmatnya. Insya Allah doa akan saya pimpin dengan secara Islam, dan bagi teman-teman yang non-muslim disilahkan menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada sore hari ini kami berhimpun dalam room virtual dalam rangka mengikuti kegiatan webinar Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan bersama Epson. Semoga kegiatan kami ini senantiasa mendapat ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami agar ilmu yang kami dapat dari webinar ini dapat kami implementasikan dalam pembelajaran kami di kelas masing-masing. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami agar dapat memimpin dan mengelola bangsa dan negara ini dengan baik, agar bangsa ini menjadi negara yang makmur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa keluarga kami, dosa anak-anak kami, dan dosa-dosa kami, dan jauhkanlah serta hindarkanlah kami dari siksa dan azab api neraka di akhirat kelak. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira sesi webinar kita untuk hari ini sudah cukup, dan kita mengucapkan banyak terima kasih terkhusus untuk Bapak Dr. Haji Halim Muharram MPD yang sudah bersedia untuk membuka kegiatan kita dan memberikan sambutan. Terima kasih pula ke teman-teman di pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia, teman-teman di pengurus wilayah, dan khususnya teman-teman di seluruh peserta yang ada. Semoga kegiatan kita bermanfaat pada hari ini dan meningkatkan kompetensi kita. Dan untuk lebih mendalam nanti mungkin ada sesi lain yang akan kita lakukan di IGI Sulawesi Selatan, karena kita tidak kekurangan orang-orang hebat. Ada Pak Rahman, ada teman-teman yang lain saya kira yang luar biasa yang bisa memberi kita informasi penting terkait dengan peningkatan kompetensi. Baik Bapak Ibu, saya kira di sesi ini sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa isi link sertifikat supaya kami tidak ditanya lagi mana sertifikatnya, karena ini langsung ke pengurus pusat ya Bapak Ibu. Jadi untuk sertifikat begitu mengisi link saya kira akan terkirim ke emailnya Bapak Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Ketua, Pak Danang, Ibu Alfiani, terima kasih atas kehadiran hari ini. Pak Rahman dari teman-teman dari Epson, saya kira terima kasih banyak. Oke, kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.